kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, hidayah, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di dalam bulan suci Ramadan kita kembali dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan rukun Islam, yaitu ibadah saum di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita kembali dapat melaksanakan ibadah tersebut dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya kita diberikan pada saat ini nikmat usia, nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Juga Allah berikan kepada kita dengan melaksanakannya ibadah saum ini dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan, itu tiada lain karena kita telah diberikan oleh Allah kenikmatan yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Tanpa itu semua tidak ada guna dan manfaat seorang manusia apabila walaupun memiliki umur yang panjang, diberikan sehat, ada kesempatan, tapi kalau tidak ada iman dan Islam, tidak akan mungkin melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum di bulan Ramadan di tahun ini, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan mutaqabbalan, amal yang menjadi pahala yang besar kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung dengan berbagai keutamaan. Dengannya akan memberikan banyak pahala kepada setiap mukmin yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai bulan jihad memiliki makna seorang muslim harus bersungguh-sungguh dan berjuang dalam melaksanakan setiap ibadah dalam bulan yang berkah ini. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah menjelaskan, ketahuilah bahwa seorang mukmin melakukan dua jihad di bulan Ramadan. Jihad pertama adalah jihad pada diri sendiri di siang hari dengan berpuasa atau saum. Sedangkan jihad yang kedua adalah jihad di malam hari dengan sholat malam, atau istilah di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Siapa yang melakukan dua jihad dan menunaikan hak-hak yang berkaitan dengan keduanya, lalu terus bersabar melakukannya, maka ia akan diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala tanpa batas. Ikhwatu iman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang pertama adalah berpuasa di siang hari. Seorang muslim hendaknya menjalankan puasa dengan baik. Begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh bagi seorang hamba dari ibadah tersebut. Di antaranya adalah cara memperoleh jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan saum tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, berpuasa di siang hari melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena semata-mata iman dan mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa yang lalu akan diampuni. Begitu besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, orang yang beragama Islam yang beriman, yang melaksanakan ibadah saum. Puasa yang kita tunaikan pun juga mesti kita jaga dari hal-hal yang membuat puasa tak bernilai, sehingga puasa kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari pahala puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Seseorang hamba yang berkata dusta, melakukan sumpah palsu, melakukan penipuan, dan membuat puasanya tak bernilai, tidak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bisa menjauhkan diri kita dalam berpuasa itu berkata dusta, tidak bisa mengekang hawa nafsu, yaitu nafsu yang membawa kepada kemaksiatan. Misalkan melakukan sumpah palsu, penipuan, maka tak bernilai puasa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, malam yada' qauluz zuri wal amalu bihi falaisa lillahi azza wa jalla hajatun ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap mengamalkannya, maka tidaklah Allah azza wa jalla butuh atas perbuatannya meskipun meninggalkan makan dan minumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagai seorang hamba Allah yang melaksanakan saum, maka jagalah segala hal yang menjadikan saum kita, puasa kita menjadi tidak bermakna, tidak memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul pandai menahan diri, pandai bersabar untuk menjauhi segala hal yang dilarang, yang akan menjadikan batalnya saum atau tidak punya pahalanya saum kita karena perbuatan-perbuatan yang dilarang selama saum justru dilakukannya. Ikhwatu iman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
seseorang hamba yang berkata sia-sia, tak bermanfaat bicaranya, dapat membuat puasa tak bernilai juga di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ahadan au jahla alaika faltaqul inni shaimun. Rawahu Ibnu Majah. Puasa atau saum bukanlah hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan, lagu, dan rafas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku ini sedang puasa. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba yang berkata keji, berkata kotor, mengumpat, berteriak-teriak, melakukan caci maki dan bertengkar dapat membuat puasa tak bernilai. Juga Rasulullah SAW bersabda, wasyamu junnatun wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inim ru'un shaimun. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji, janganlah berkata kotor dan berteriak-teriak. Jika seseorang mencaci makinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang kedua di bulan Ramadan yaitu adalah sholat pada malam hari, yaitu sholat tarawih. Seorang muslim hendaknya menjalankan sholat malam dengan baik, menjalankan sholat malam dengan ikhlas, menjalankan sholat malam dengan penuh kebenaran. Begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh dari seseorang hamba dari ibadah, yaitu sholat tarawih tersebut. Sholat malam di bulan Ramadan dapat menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, atau disebut istilah kita adalah sholat tarawih, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Salat malam di bulan Ramadan dapat mendatangkan pahala besar. Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarganya, para sahabatnya, kemudian beliau bersabda, innahu man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan. Rawahu Tirmizi. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat satu malam penuh. Itulah salah satu hal-hal yang keutamaan di dalam jihad kita melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih tersebut. Momentum bulan Ramadan adalah waktu yang baik untuk kita bisa mendulang berbagai pahala. Namun dibutuhkan kesungguhan dalam melakukan ketaatan tersebut.
Nabiullah Rasulullah SAW bersabda, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan yang disebut dengan mujahid, orang yang berjihad, adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan dalam melaksanakan berbagai ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Terus komitmen diri menjadi pribadi yang lebih produktif. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah ceramah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaat, khusus bagi yang menyampaikannya, juga bagi kita semuanya, sehingga dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar kita diterima di sisi Allah, memiliki pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.